Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Slamet dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yasmin, saya berasal dari 105 absen 35. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lempeng tektonik dan juga jenisnya, serta contoh dan juga dampak positif negatifnya. Oke, saya berasal dari kelompok 1 yang beranggota bersama Oliver, Reinha, dan juga saya. Nah, sebelum kita ke jenisnya, kita akan mengenali dulu apa itu lempeng tektonik sendiri. Lempeng tektonik adalah potongan-potongan besar dari kerak bumi dan lapisan mantel yang teratas atau litosfer yang bergerak perlahan di atas lapisan mantel yang lebih dalam. Jadi lempeng tektonik ini juga bisa bergerak, teman-teman, karena ada suatu pergerakan yang berasal dari dalam. Nanti pergerakannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita ke pergerakan, kita bahas dulu mengenai jenis-jenis pergerakan yang ada di lempeng tektonik. Lempeng tektonik dibagi menjadi 3, yaitu konvergen, divergen, dan juga transform. Untuk konvergen sendiri adalah gerakan lempeng tektonik yang mendekati satu sama lain. Lalu, divergen adalah gerakan lempeng yang saling berjauhan. Sedangkan transform adalah gerakan yang saling bergesekan. Tadi sudah berbicara secara singkat mengenai batas konvergen. Sekarang kita akan membahas konvergen lebih dalam. Jadi batasan konvergen ini adalah kawasan yang mana dua lempengnya itu bergerak saling mendekati, atau bisa dibilang saling bertabrakan, yang dapat menghasilkan peristiwa geologis seperti gempa ataupun tsunami mungkin. Nah, batas-batas konvergen ini memiliki bentuk yang seperti ada di Palu Mariana, yaitu garis panjang dan memiliki kedalaman yang tinggi. Selain itu, konvergen ternyata memiliki jenis-jenis yang berbeda. Nah, hal ini kita akan menyebutkan mengenai 3 jenis konvergen, yaitu subduksi, abduksi, dan kolisi. Subduksi sendiri adalah lempeng tektonik yang menunjam ke bawah di antara lempeng lainnya, biasanya karena perbedaan kepadatan. Jadi dia seperti ini, teman-teman, dia ke bawah. Lalu untuk abduksi, abduksi adalah proses geologi di mana kerak samudra yang lebih padat terdorong ke atas dan tertindih di atas kerak benua yang lebih ringan. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau subduksi ke bawah, sedangkan abduksi itu ke atas atau dia menumpuk. Untuk kolisi, kolisi adalah kedua lempeng yang saling mendorong dan membentuk pegunungan, sehingga menjadikan lipatan yang tinggi. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau subduksi itu ke bawah, kalau abduksi ke atas, sedangkan kolisi itu ke atas ataupun ke bawah. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai lokasi-lokasi konvergen. Jadi untuk lokasi konvergen untuk di jenis subduksi itu ada di the Juan de Fuca Plate under North America, atau creating the Cascade Range. Lalu yang kedua ada abduksi. Itu ada di pegunungan Opolite, Smile di Oman, dan Umi Emerald Alam. Lalu untuk kolisi, kolisi itu ada di pegunungan Himalaya yang atas dasar hasil dari tumpukan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Selanjutnya, dari tadi kita sudah membahas mengenai konvergen. Sekarang kita berpindah ke batas divergen. Jadi, batas divergen itu apa sih? Batas divergen adalah lempeng yang saling menjauh. Pergerakan ini menghasilkan pembentukan kerak
yang baru ketika magma naik dan dari mantel dan lalu memadat dan membentuk kerak samudra yang baru. Batas divergen ini bertanggung jawab atas pembentukan dan penataan ulang kerak bumi yang berkelanjutan. Nah, sekarang mengenai lokasi divergen. Lokasi divergen ada di Teluk California, laut sempit yang terbentuk akibat pergerakan divergen. Lalu untuk di Islandia, itu terletak di batas lempeng divergen atas lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Selanjutnya ada transformasi atau transform. Transformasi ini terjadi karena dua lempeng yang saling bergeseran secara horizontal atau bergesekan. Pergerakan di sepanjang batas ini dapat menyebabkan gempa bumi. Karena lempeng-lempeng tersebut saling bergesekan, jadi otomatis pasti terjadi gempa bumi. Lalu batas transformasi itu mendistribusikan kembali tekanan dan mengakomodasi pergerakan antara lempeng yang berdekatan. Untuk lokasi transform sendiri itu ada di Sesar Palu-Koro dan juga Sesar Cimandiri, seperti ada di gambar ini. Lalu, kan tadi di awal saya sudah menyebutkan mengenai bagaimana si lempeng bergerak. Jadi lempeng bergerak itu karena di bawah lempeng tersebut terdapat lapisan mantel yang panas dan lunak, atau bisa dibilang atmosfer. Bayangkan lapisan ini seperti sabuk konveyor raksasa yang bergerak lambat. Nah, panas dari inti bumi ini menyebabkan atmosfer bergerak dalam arus, dan arus ini menyeret lempeng tektonik yang di atasnya perlahan-lahan menggeser di permukaan bumi. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, ternyata lempeng ini juga memiliki lempeng benua dan lempeng samudra. Untuk lempeng benua sendiri adalah lempeng yang menopang daratan utama. Lempeng benua memiliki usia yang lebih tua serta lebih tebal daripada lempeng samudra. Sedangkan lempeng samudra adalah lempeng yang menopang lautan atau bisa dibilang samudra. Dan lempeng samudra ini memiliki usia yang cenderung lebih muda dibandingkan lempeng benua. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari lempeng-lempeng yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah dampak positif dari lempeng konvergen, yaitu ada pembentukan pegunungan, palung samudra, dan gunung berapi. Jadi pembentukan pegunungan itu apa sih? Pembentukan pegunungan ini adalah ketika dua lempeng benua yang saling bertabrakan, lalu batuan akan terlipat dan terangkat membentuk rangkaian pegunungan seperti pegunungan Andes dan perbukitan yang indah. Lalu ada gunung berapi. Nah, terbentuknya gunung berapi ini ternyata juga merupakan salah satu kejadian konvergen, terutama di zona subduksi. Lempeng samudra yang lebih padat akan menyusup ke bawah lempeng benua, lalu meleleh menjadi magma dan naik ke permukaan membentuk gunung berapi. Contohnya yaitu pegunungan berapi di Sirkum Pasifik. Lalu mengenai palung samudra. Jadi palung samudra itu apa sih? Palung samudra ini ternyata memiliki atau terjadinya proses konvergen, terutama di proses konvergen subduksi, yaitu proses tumbukan antara dua lempeng tektonik di mana lempeng yang lebih tua dan lebih padat akan menunjam ke bawah daripada lempeng yang lebih muda dan lebih ringan. Proses ini menyebabkan dasar laut dan kerak atau litosfer membengkok ke bawah dan menciptakan cekungan dalam untuk membentuk palung. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai dampak positif ya, pasti ada dampak negatifnya teman-teman. Untuk dampak negatifnya sudah jelas yaitu gempa bumi.
lalu gunung meletus dan juga tsunami. Kenapa gunung meletus? Karena sudah jelas sekali di dampak positifnya kita membahas mengenai gunung berapi. Jadi otomatis adanya peletusan gunung. Lalu ada gempa bumi. Setiap lapisan-lapisan tektonik yang bergerak itu pasti terjadinya gempa bumi. Mau gempa bumi ringan ataupun gempa bumi yang cukup besar. Lalu tsunami. Tsunami, kenapa tsunami? Di slide-slide sebelumnya yang saya menjelaskan mengenai konvergen itu menjelaskan kalau misalnya ada yang di dasar laut. Nah, proses konvergen ini tidak hanya di samudra kan? Tidak hanya ada di benua, ada juga di samudra. Nah, samudra ini jika ada pergerakan, otomatis terjadinya tsunami. Lalu ada dampak positifnya divergen, yaitu ada di punggung tengah samudra yang membentuk kerak samudra baru dan lembah retakan atau Rift Valley. Jadi punggung tengah samudra ini apa sih? Punggung tengah samudra ini adalah rangkaian pegunungan bawah laut yang terbentuk di batas divergen lempeng tektonik, di mana magma naik dan membentuk kerak samudra baru. Rangkaian ini adalah sistem di mana pegunungan terpanjang di bumi yang membentang hampir 60.000 km dan ditandai dengan aktivitas vulkanik serta aktivitas gempa bumi. Lalu ada lembah retakan atau Rift Valley. Nah, The Great Rift Valley ini adalah suatu pembentukan retakan yang atau di daratan yang pergerakannya saling menjauh dan akan menghasilkan celah atau lembah retakan. Dan retakan ini akan mempengaruhi bentang alam dan potensi pemanfaatan sumber daya. Lalu tentu saja, lagi-lagi ada dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya lagi-lagi mengenai gempa bumi dan juga vulkanisme. Selanjutnya ada dampak positif dari transform, yaitu adanya kaya akan mineral dan juga pergeseran kerak bumi yang menciptakan lanskap unik. Kok bisa sih dampak positif transform itu memperkaya akan mineral? Jadi karena pergesekan tersebut, lempeng jadi membuka akses mineral berharga yang terpendam di bawah permukaan bumi, sehingga jadi memudahkan penambangan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Lalu pergesekan kerak bumi yang menciptakan lanskap unik. Jadi lanskap unik ini yang dimaksud adalah seperti yang ada di perkebunan-perkebunan, karena mungkin tanahnya menjadi subur akibat kaya akan mineral. Jadinya tanaman-tanamannya akan menjadi subur, teman-teman. Lalu ada dampak negatifnya. Lagi-lagi mengenai gempa bumi. Tetapi gempa bumi yang di sini hanya gempa bumi yang sedikit atau sedikit kecil ataupun ringan. Tetapi juga jangan menyepelekan ya teman-teman, karena hal ini bisa juga menjadikan gempa bumi adalah gempa bumi yang cukup besar. Lalu ini ada hal yang baru, yaitu dampak negatif transform, yaitu pembentukan patahan dan sesar yang luas serta perpindahan lateral batuan yang besar. Kenapa patahan bumi ini bisa terjadi? Karena pergerakan menyamping ini menyebabkan perubahan posisi batuan yang signifikan, apalagi di sepanjang zona sesar. Jadi pergerakan ini tuh bisa menyebabkan gempa bumi yang sangat besar juga, teman-teman, dan bisa menjadikan perubahan daratan secara tiba-tiba seperti itu. Sepertinya cukup dari saya.
Maaf jika banyak kesalahan yang saya ucapkan. Untuk teman-teman dan Pak Slamet, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Dan saya izin pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Bye-bye.